Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sudah hadir semua. Sekitar ada total 11 orang. Masya Allah, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul via online dalam rangka mabit online. Alhamdulillah juga dengan turunnya hujan ya, semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada kota Malang secara khusus dan juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, di pekan yang dahulu telah disampaikan oleh Ustaz Sigit terkait hal-hal yang berkaitan dengan Jumat, itu juga keutamaannya apa saja, dan hal-hal yang berkaitan dengan hari Jumat itu. Kemudian sekarang Ustadz akan membahas terkait masalah amalannya anak-anak. Nah, di sini kita kan sudah dibiasakan ya, baik itu oleh orang tua kita ataupun dari sekolah kita. Untuk apa? Untuk amal-amal soleh di hari Jumat. Apa diantaranya? Diantaranya adalah berinfak. Nah, itu kan berinfak di sekolah juga dibiasakan untuk infak walaupun itu hanya 1.000, 2.000. Yang penting dia berinfak di kelasnya masing-masing. Secara umum, amalan yang ada di hari Jumat itu Allah akan melipat gandakannya. Kalau misalkan di hari biasanya berinfak 100 rupiah misalnya, maka Allah akan balas 50% misalnya. Tapi kalau hari Jumat bisa 100 bahkan 200 atau 300% anak-anak. Jadi memang keutamaan hari Jumat itu sangat luar biasa. Dan ketika kita beramal di hari Jumat, maka tentunya akan dilipat gandakan juga. Sebagaimana kalau kita misalkan beramal di Makkah misalnya, maka juga akan dilipat gandakan sesuai dengan hari ataupun tempatnya. Juga termasuk diantaranya di bulan Ramadan. Nah, berhubung besok ini kita adalah hari Jumat anak-anak, apa yang harus kita lakukan di hari Jumat ini? Yang pertama, di mana telah sering disampaikan ya, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Nah, ayo siapa yang pekan lalu membaca surat Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumatnya? Nah, insya Allah semuanya membaca ya. Nah, ini Mbak Akila mengacungkan tangan. Terus siapa lagi ini? Nah, ini ada yang sepertinya. Nah, seperti itu. Apakah membaca surat Al-Kahfi itu mempunyai keutamaan, mempunyai fadilah? Mempunyai fadilah anak-anak. Di antaranya sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ati, baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Maka bagaimana bainal Jum'ata ini? Maka Allah akan antara dua Jumat berikutnya. Maksudnya diberi cahaya atau disinari itu seperti apa? Kan begitu pertanyaannya. Yaitu akan diberikan bimbingan-bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki pada kebenaran, pada kebaikan. Jadi Allah lebih mudah untuk kemudian memberikan hidayah pada dia, memberikan taufik kepada orang tersebut. Jadi ketika hari Jumat telah datang, ya malam Jumat sudah seperti sekarang ya, dan ini sudah mulai bentar lagi malam Jumat, maka kita sudah siap-siap untuk membaca suratul Kahfi, membaca surat Al-Kahfi. Itu yang pertama yang harus kita lakukan pada hari atau malam Jumat. Apakah dibacanya malam atau siang? Nah, di sini terserah anak-anak. Yang penting sudah masuk Jumat. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa di dalam Islam itu, di dalam kalender Islam,
permulaan hari itu dihitung setelah maghrib, semenjak masuknya maghrib. Jadi ketika maghrib sebentar lagi sudah masuk ya, kan esoknya itu Jumat, maka sudah terhitung hari itu. Makanya boleh membaca suratul kahfinya semenjak nanti ba'dal maghrib, ba'dal isya, ba'dal subuh, ataupun sebelum Jumatan, setelahnya Jumat, ataupun setelahnya asar, sampai waktunya maghrib berikutnya yaitu malam Sabtu. Nah, itu kan waktu cukup lama ya anak-anak, ada 24 jam. Kita bisa mencicil, misalkan sekarang ba'da maghrib kita membaca 10 ayat. Kemudian nanti setelahnya Isya 10 ayat lagi. Terus kemudian nanti ba'da subuh 10 ayat. Begitu juga nanti misalkan pas di sekolah kita lanjutkan, kan ada biasanya waktu sebentar itu ya, kita lanjutkan. Seperti itu anak-anak. Jadi jangan kemudian dilewatkan sama sekali tanpa diisi dengan bacaan surat Al-Kahfi. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan selain membaca suratul Kahfi? Yang kedua adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis ya, Rasul pernah bersabda, aqrabukum alayya aktsarukum sholatan, au kama qala. Jadi paling dekatnya di antara kalian kepada saya nanti di hari akhirat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man sholla alayya sholatan, barang siapa yang membaca sholawat satu kali saja, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Jadi satu kali saja membaca sholawat pada Rasulullah, maka dibalas dengan 10. Bahkan Imam Syafi'i anak-anak, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah mengatakan bahwa dianjurkan untuk membaca sholawat di hari Jumat secara khusus. Kalau umumnya ya setiap hari, cuman kalau Jumat secara khusus. Seperti itu. Berapa kali? Terserah. 100 boleh, 200 boleh, 1000 juga boleh anak-anak. Sholawat yang bagaimana? Ya terserah. Itu juga terserah anak-anak. Seperti apa? Nah, anak-anak kan sudah hafal semua ya. Biasanya di dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan selanjutnya. Atau membaca sholawat badar, sholawat, dan lain-lainnya, tibil kulub, itu diperbolehkan. Yang penting membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada alas selalu panjang Ustaz. Boleh kita membaca Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan sudah pendek ya. Menurut Ustaz itu sudah pendek dan bisa dilakukan. Itu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Mandi di haid. Kan begitu. Beda anak-anak, yang ini mandinya seluruh badan. Alias apa? Rambut juga terkena basah. Jadi yang kedua adalah mandi, yang ketiga adalah mandi di hari Jumat. Ustadz, bukankah kita kalau di hari setiap hari memang sudah mandi? Nah, di hari Jumat mandinya adalah seluruh badan. Artinya apa? Rambut juga basah untuk mandi sunnah Jumat. Apakah ini khusus untuk laki-laki? Kan begitu pertanyaannya. Memang di sini tidak khusus pada laki-laki. Perempuan pun juga diperbolehkan untuk mendapatkan kesunahan. Walaupun yang sunnah muakkadahnya yang sangat ditekankan bagi laki-laki. Karena memang akan berkumpul dengan kaum muslimin yang banyak di masjid. Dalam sebuah hadisnya Rasul pernah bersabda begini anak-anak, terkait keutamaan Jumat. Yang artinya barang siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandi besar, jadi semuanya terkena, semuanya basah, lalu kemudian dia berangkat ke masjid. Kalau kita mungkin tidak memungkinkan ya itu berangkatnya nanti mungkin jadi adzan seperti itu. Tapi alat ke masjid maka seakan-akan dia berkorban apa? Berkorban onta.
Anak-anak tahu nggak harga onta itu berapa? Onta itu mahal sekali anak-anak. Bahkan ada yang ratusan juta. Begitu. Kalau onta merah yang memang banyak disebutkan dalam hadis, justru harganya mencapai miliaran. Seperti itu. Jadi benar-benar mahal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan dia berangkat di waktu yang kedua, misalkan dia berangkatnya, kalau kita hitung pagi itu sekitar jam 8 lah. Kemudian yang kedua itu mungkin jam 10 gitu ya. Maka seakan-akan dia berkorban sapi. Oh, sapi kan mahal juga ya, 40 juta, ada yang 20 juta, seperti itu. Jadi mahal. Kemudian pada siapa yang berangkat ke masjid di waktu yang ketiga, misalkan jam setengah 11 misalnya, seakan-akan dia berkorban kambing. Kalau misalkan berangkat di waktu yang keempat, seakan-akan berkorban ayam. Berangkat sudah mendekati adzan, ya, berarti dia berkorban seperti halnya berkorban telur anak-anak. Kalau sudah imam ada di ini, kalau imam sudah ada di mimbar, kemudian baru berangkat, maka keutamaan yang dia dapatkan tidak sebanyak orang yang berangkat tadi di awal, seperti itu. Jadi mandi di hari Jumat, kemudian berangkat ke masjid sesuai dengan waktu-waktu tadi itu mempunyai keutamaan yang sangat besar sekali. Itu yang ketiga ya anak-anak. Yang keempat, apa yang harus dia lakukan? Menggunakan wewangian sebagus mungkin, wangi-wangian yang enak. Dan ini hanya khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan, maka tidak usah, bahkan tidak boleh. Kalau misalkan menggunakan wewangian, lalu kemudian keluar rumahnya, atau kemudian ke sekolah, itu tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Kalau laki-laki, maka itu boleh. Apalagi memang di hari Jumat. Itu hukumnya disunahkan. Nah, kemudian anak-anak, ada iklan. Kesunahan berikutnya yang harus kita lakukan di hari Jumat adalah menggunakan baju yang terbaik. Nah ini umum, laki-laki ataupun perempuan di hari Jumat menggunakan baju yang terbaik. Baju yang paling bagus menurut dia di antara baju yang ia miliki. Jadi bajunya mungkin yang paling mahal, mungkin yang paling berkesan, yang paling spesial dan yang lainnya. Yang penting baju yang paling terbaik. Itu yang digunakan di hari Jumat. Kenapa kok seperti itu? Selain memang ada hadisnya, Allah menganjurkan untuk menggunakan baju yang lebih baru dari baju yang memang biasa digunakan sehari-hari. Selain itu, hari Jumat itu adalah hari raya. Hari raya kaum muslimin selain hari raya tahunan, kaum muslimin punya hari raya mingguan atau pekanan, yaitu hari Jumat. Makanya pakaian yang kita gunakan, peci misalnya kita gunakan, celana yang kita gunakan, ya, gaun yang kita gunakan misalkan bagi akhwatnya, maka itu diupayakan yang terbaik khusus di hari Jumat. Kalau hari yang lainnya gimana Ustaz? Apakah compang-camping? Ya terbaik juga. Artinya ini yang lebih spesial lagi kalau hari Jumat itu. Begitu ya, jadi menggunakan baju yang terbaik. Kemudian kesunahan berikutnya, amal yang harus kita lakukan di hari Jumat adalah bersiwak. Nah, anak-anak mungkin tahu apa yang disebut dengan siwak ya? Mana punya Ustadz sudah? Wah, hilang juga punya Ustadz ini. Siwak ini unik, kecil ya. Sebenarnya bisa untuk dibawa, cuman sering ketinggalan anak-anak. Namanya kecil gitu ya, sering ketinggalan, ya, lupa dan sebagainya. Nah, jadi bersiwak. Kalau memang tidak punya siwak, bagaimana Ustadz? Maka kita sudah dimudahkan khususnya di zaman ini, yaitu dengan adanya sikat gigi. Jadi di rumah sebelum berangkat ke masjid, kalau kita sekarang sebelum berangkat ke sekolah, ya sikatan dulu, dibersihkan dulu, begitu kan? Kemudian nanti ke Jumat bisa langsung berangkat. Tapi tetap walaupun
sudah sikatan di rumahnya, tetap dia dianjurkan untuk menggunakan siwak khususnya di hari Jumat dan ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Karena pahalanya sangat besar anak-anak. As-siwaku mardatun lirrabbi wa maskhatatun lisyaitan. Dalam sebuah hadisnya begitu, bahwa siwak itu membuat Allah itu ridha. Jadi Allah senang, Allah rela, Allah sayang pada kita kalau menggunakan siwak. Karena memang betul Allah itu menyukai kebersihan. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Nadhifun nadhafa. Allah itu baik menyukai kebaikan, bersih menyukai kebersihan anak-anak. Makanya kita memang dianjurkan untuk membersihkan khususnya gigi seperti itu, dibersihkan menggunakan siwak atau menggunakan sikat gigi tadi itu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan lagi? Nah, ini sudah sudah kita tahu semua ya, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Dan ini ya diperbolehkan. Tapi ini lebih khusus kepada laki-laki karena memang wajib bagi laki-laki. Dalam diungkapkan oleh para Bilal ya di masjid-masjid apa katanya, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lagaut. Nah, seperti itu kan. Kalau kamu ngomong-ngomong kepada temannya pada hari Jumat ketika imam sudah berkhutbah, berarti Jumatnya nanti akan sia-sia. Makanya ketika hari Jumat datang ke satu dan yang adalah berdoa di hari Jumat. Karena Rasulullah pernah bersabda begini, fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun. Di sana ada satu waktu di mana seorang muslim tidaklah bertepatan dengan waktu itu, wa huwa yusalli yas'alullah syai'an, kemudian dia melaksanakan sholat Jumat, ya, setelah itu dia berdoa kepada Allah meminta sesuatu, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah mesti akan memberikan kepada orang tersebut. Nah, jadi waktu ini memang disembunyikan anak. Memang ulama ada yang membahas ini lebih dekat setelahnya asar, tapi itu adalah disembunyikan memang. Kenapa? Ada rahasia anak-anak. Kalau misalkan ditentukan, waktunya setelah asar, maka orang-orang hanya akan berdoa setelahnya asar saja. Di waktu lainnya dia tidak akan berdoa. Makanya dirahasiakan agar orang-orang kaum muslimin berdoa di sepanjang waktu di hari Jumat itu. Sehingga apa yang dia inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang terakhir. Mungkin sebelum Ustadz akhiri, Ustadz simpulkan lagi ya, bahwa amalan yang harus kita lakukan, pertama membaca surat Al-Kahfi. Itu. Yang kedua memperbanyak membaca sholawat. Kemudian yang ketiga, bagi yang laki-laki secara khusus, perempuan secara umum, yaitu mandi Jumat. Mandinya bukan hanya sekedar muka ke bawah, tapi semuanya harus pakai sampo lah istilahnya. Kemudian yang keempat, menggunakan baju yang terbaik. Terbaik itu apakah yang paling mahal misalnya, itu yang paling spesial bagi anak-anak, itu yang berarti seragam harus dicuci dengan sebersih-bersihnya. Kemudian yang selanjutnya menggunakan minyak wangi atau wewangian, dan ini hanya khusus bagi laki-laki, dan perempuan tidak boleh menggunakannya kecuali hanya di rumahnya saja. Tidak boleh dibawa keluar, tidak boleh digunakan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan siwak. Ya, ini laki-laki perempuan itu sama, disunahkan juga menggunakan siwak. Dan selanjutnya sholat Jumat, sebagaimana ini adalah kewajiban, dan ini hanya khusus bagi laki-laki, dan perempuan diperbolehkan untuk ikut. Tapi ini kewajibannya laki-laki saja. Dan yang terakhir adalah berdoa. Ya, berdoa setelah asar boleh, setelahnya Jumatan juga boleh, pagi juga boleh. Yang penting di hari itu semuanya dia diupayakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik anak-anak, alhamdulillah ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Selanjutnya Ustaz sampaikan lagi, kembalikan kepada Ustaz Sigit. Baik, jazakallah khair Ustaz Naim atas tausiahnya yang luar biasa. Ya, insya Allah di bulan Oktober ini kita sudah diberikan berbagai macam ini ya pencerahan ya terkait dengan bagaimana kita memperingati hari Jumat yang itu adalah hari istimewa kita umat Islam yang tentu kita harus rayakan dengan luar biasa dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Baik anak-anak, Ustaz ingatkan kembali, jangan lupa kita baca surat Al-Kahfi dan sholat tahajudnya, jangan lupa juga ya dan sampai ketiduran. Ya, ini beberapa waktu kemarin baca surat Al-Kahfinya iya, tapi tahajudnya tidak. Nah, ini jangan sampai itu juga terlupa. Dan mengingatkan juga untuk pekan ini ya, Ustaz Marus juga sudah menyampaikan kemarin ketika apel untuk apa Nana? Untuk membaca sirah ya, sirah Rasulullah Muhammad SAW ya, baik itu di Sirah Nabawiyah ataupun juga di Mute ya Muhammad dan atau apapun ya terkait dengan cerita itu. Dan mungkin ada yang memberi tugas dirangkum, ada yang menceritakan dan apa itu terserah nanti wali kelas yang memutuskan ya. Baik kelas 4, 5, dan 6 harapannya bisa menjalankan ya amalia-amalia itu termasuk bagaimana kita semakin cinta dan dekat kepada Rasulullah dengan membaca sirahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.